Si Fuad botak laknat itu ngaku kita penyusup. Ya kan? Iya. Kenapa dia ngaku? Dia merasa kecolongan. Ini cantik lain babi. Kok percaya? Ya memang kenapa selama ini TIJ kok nyerang Habib, kok tiba-tiba malah nyerang Gus Fuad? Ya memang itu penyusup begitu. Biar nggak ketahuan. Penyusup itu di mana-mana harus bunuh diri dulu. Seolah-olah dia benar-benar ingin masuk ke kelompok kita. Gua serang Habib ini dulu, gua serang Habib itu dulu, gua serang Robitoh dulu, gua serang ini dulu. Biar kalian percaya. Biar kalian percaya. Padahal gua bukan penyusup sebenarnya, gua penyusup. Cuman karena gua lihat ada potensi gua nyusup, gua nyusup. Kaki. Nanti baru gua nyusup. Kaki garu. Ini garu, nyangku. Apa ini? Bajingan kamu TIJ, kata Fuad sambil nonton. Kalau berani dia ngomong begitu di belakang gua, suruh tunjukkan ke publik buktinya mana. Gak berani dia ngomong begitu, di belakang pun gak berani. Apalagi di depan. Sini lagi. Coba lihat kalau yang lain. Gua udah masuk grup mereka. Di grup rame, bukan dia. Ada beberapa orang, yuk kita sama-sama report channel TIJ. Itu dia penjilat Ba'alawi. Penumpang-penumpang gelap. Kalian kalau buat grup itu selektif dong. Jangan sampai bisa dimasuki oleh musuh. Jangan sampai penyusup bisa masuk ke kalian. Mana buktinya TJ? Mereka mengakui gua sebagai penyusup, penumpang gelap. Coba kau mubahalah itu. Mubahalah bawa lagi mushaf Al-Quran di atas kepala kalian itu. Nanti kau lihat. Gua yang kualat atau kalian yang kualat. Hanya buat cuan, rela mengolok-ngolokkan mushaf Al-Quran. Hanya pingin cuan, pingin dihormati sama orang, rela kalian menipu mengatasnamakan agama. Bawa-bawa Al-Quran, bawa-bawa Rasulullah. Bohong itu dusta. Berdusta saja tidak boleh, apalagi berdusta mengatasnamakan Rasulullah, ya ikhwan. Hati-hati. Dusta. Mana ini? Kami adalah pembela pribumi, kami dari pribumi, kami yang punya tanah ini. Kami adalah keturunan dari Wali Songo. Macam kami tidak tahu aja keturunan Wali Songo seperti apa. Saya kan udah lama bilang, hati-hati teman-teman. Hati-hati. Masih ingat saya bilang, keturunan Wali Songo belum muncul. Ada nggak gue bilang? Hati-hati. Yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo patut dipertanyakan. Belum muncul, saya bilang. Sampai kalian bilang, masa sih itu ada Gus Fuad, ada ini, ada itu, ada Fakih, ada ini, ada itu. Enggak. Enggak, bukan. Gua bukan bagian dari komplotan mereka. Kalau ada Habib yang ngegoreng TIJ ribut sesama komplotan mereka, bukan. Gua bukan komplotan mereka. Dari awal gua udah ngomong seperti ini. Balah ada pengikut si Fuad, robot si Fuad 3 bulan yang lalu komen, jangan bawa-bawa Gus Fuad TIJ katanya. Kan gua bilang si Fuad botak juga waktu itu sebelum gua panggil Gus Fuad. Nanti channel gua balik, nanti kutunjukkan videonya. Channel yang lama gua balik lagi, kutunjukkan nanti videonya. Udah jangan disibukkan hal-hal seperti itu. Oh, masalah ada tesis Kiai Imad yang sifatnya ilmiah, pantau. Sejauh mana ilmiahnya? Sejauh mana kebenaran yang disampaikan oleh Kiai Imad? Sejauh mana kejujuran yang disampaikan oleh Kiai Imad? Udah. Kalau nggak ada, apa lagi yang ditunggu? Jangan sampai membenci orang lain karena ketidaktahuan. Salah membenci nggak boleh, salah mencintai juga nggak boleh salah. Kita coba untuk memperbaiki supaya benar. Bukan berarti saya membenarkan kata-kata begini, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Nggak boleh. Nggak boleh salah. Dalam mencintai nggak boleh salah. Dalam membenci juga nggak boleh benci.
terlalu parah kepada orang. Jangan membenci orang. Kelakuan boleh. Nganu. Kepanasan biji peler anak buah si Fuad. Apalagi si Fuad. Itu pun kalau masih ada. Masih ada biji peler Fuad. Ada TJ tapi udah merah. Hah? Kepala atas panas, kepala bawah panas, ya enggak? Iyalah. Master pencot kalian lawan. Ketua majelis pencot. Ketua majelis pentas bacot kalian lawan. Ini tidak peduli dimanapun arah dobol datang gua halang. Dari manapun arah dobol itu datang gua halang. Enggak mau gua. Teman-teman semuanya ketipu dengan mereka. Enggak percaya lihat nanti. Enggak percaya lihat aja nanti. Betul enggak gua bilang? Tiba-tiba nanti promosi calon presiden. Arahnya ke sana. Dia udah dapat cuan misalnya. Nah, kita kepada sahabat Nusantara pribumi semuanya sudah baiknya kita memilih calon presiden nganu. Saya udah dapat nganu. Nah, ya. Ingat tuh. Nganu. Ya. Salah silap biasa. Tapi kalau sengaja itu memang disetting untuk menggiring orang-orang supaya mengambil manfaat untuk pribadi kita, itu jangan dibiarkan. Apalagi kebohongan mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan Al-Quran, mengatasnamakan Allah bahkan. Jancuk tenan. Gobol kabeh. Sakarepmu lah. Jancuk. Nganu. Nanti saya akan coba untuk masuk lewat belakang, menyusup lagi untuk meminta orang-orang yang sudah terlanjur bergabung dengan mereka untuk mundur. Itu pun sudah saya bahas kemarin-kemarin. Nanti akan saya susupi mereka satu-satu, saya jelaskan misi ini untuk mundur aja. Nah, kan ada yang bilang juga TIJ marah ke si Fuad karena TIJ membela Teku Mudakari karena Teku Mudakari tidak dianggap, tidak dijadikan sebagai panglima apalah itu. Gak ada urusan gua. Gak ada urusan dengan itu. Gak ada urusan. Kalau gua pingin jadi ketua apa, gua bikin organisasi sendiri. Kan ada juga yang mau ikut. Ya kan? Tapi nggak mau, ngapain? Nah, kalau tujuan akhir untuk mencari cuan kepada saya pribadi, mending saya bikin perusahaan seperti sekarang, saya buat perusahaan kopi. Jadi sama-sama menguntungkan, nggak dari hasil dawir. Kita sebagai yang mengelola perusahaan ngasih duit ke mereka, hasil kerja mereka. Itu ya ikhwan. Kita bukan lintah penghisap darah orang yang tidak tahu apa-apa. Kita bukan nyamuk penghisap darah. Habis itu meninggalkan penyakit yang bikin orang lain demam berdarah. Misalnya TIJ pembela Kori, bisa jadi. Karena gua lihat dalam masalah tesis ini Teku Mudakari juga ada di barisan depan. Bukan si Fuad, bukan si Abbas. Teku Mudakari mewakili Kiai Imad bersama Gus Jazuli. Itu orang masih gua hargai. Sama satu lagi yang membongkar ketololan penggoblokan dalam bentuk agama ini, Kiai Nur Ihya, itu masih gua hormati. Sama satu lagi, Profesor Manakhem Ali. Kenapa? Karena gua nggak lihat orangnya, lihat yang dibahasnya apa. Yang dibahas dia apa? Ilmu. Boleh percaya, boleh tidak. Sumbernya ini. Gue ikut. Tapi kalau udah halu,
Udah rasis seperti si Fuad? Nol besar. Nolnya sebesar apa? Sebesar kepala si Fuad. Bentuknya juga gitu nolnya, nggak simetris. Hah? Nah, nggak presisi. Nah, jadi gitu ya ikhwan. Jadi kita jangan mau tertipu. Hari gini mau aja dikibulin sama orang. Hancurkan Ba'alawi, hancurkan nasab habaib. Kitalah cucu yang asli. Saya udah tes DNA. Tapi hasilnya belum datang sampai sekarang. Nah, mulai sekarang pencitraan. Seperti Bahar. Masya Allah, mulia sekali niatnya Gus Fuad Pleret. Beliau ingin membawa masyarakat Indonesia ini menjadi lebih maju, lebih cerdas. Itu udah mulai. Format yang gue catat dari awal masuk satu-satu. Poin. Oh begini permainannya. Kemudian format framingan. Kalau ada yang tidak sejalan dengan mereka, Wahabi. Penyusup, penumpang gelap. Apa bedanya dengan yang kita lawan selama ini? Hah? Apa bedanya? Nggak ada itu, penggoblokan juga tuh. Si Fuad bosnya, si Fuad dalangnya, sama si Pakih. Nah, si Pakih kerjanya sekarang traveling, nyari-nyari korban baru. Mana ada warung kopi, berhenti, ngobrol masalah nasab, begini, begitu. Saya sudah pernah ketemu dengan Nabi dalam mimpi. Kemudian beliau juga sudah pernah bermimpi ketemu Nabi sampai 20 kali. Buktinya beliau sudah membahala tunggal. Dan juga Gus Fuad bukan orang sembarangan. Beliau itu dekat dengan wali. Beliau itu dekat dengan guru sekumpul. Beliau juga dari kecil dulu sudah ketemu dengan Rasulullah. Allah bukan Allah. Rasulullah. Kalau Ba'alawi baca Al-Fatihah komplain. Ihdinas siratal mustaqim. Kalian sama kayak gua juga. Gua punya dogat sendiri juga kan. Tapi nggak boleh, harus diperbaiki dalam mempelajari Al-Quran. Nganu. Allah, semoga Gusti Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Fuad mana? Fuad, bilang sama robot-robot kau, berani nggak ngerosting TIJ? Kau aja demam ya kan? Demam kau kan? Demam. Gua udah cek surat terbuka kau kepada Pak Jokowi nggak digubris. Bikin malu, nama gua juga dicantol di situ. Aduh. Kalau TIJ buat surat terbuka seperti itu cepat kali digubris. Misalnya TIJ nih tiba-tiba buat surat terbuka masalah nasab Ba'alawi misalnya, kalau gua mau gampang digubris. Harus ada orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam, kita kau maulud pun cuma dapat pentil sama tulang. Harus ada orang dalam. Hari gini bro, yang salah bukan maulidnya, panitianya. Jangan. Harus punya orang dalam. Jangan. Ya, jangan buat konspirasi tapi tidak punya orang yang berkompeten di dalam itu. Ya sama-sama culun lah kalian, sama-sama tolol lah. Akhirnya belum lama pun ketololan kalian nampak. Nggak punya kekuatan pansos kepada Kiai Imad, ya kan? Ini kemana lagi? Ke PBNU. Ya. Pejabat. Buat surat terbuka lagi. Nggak laku bro.
Kalau ente gentle, datangi, ketemu, ngobrol, diskusikan masalah ini. Boro-boro mau ngobrol TIJ, ceramah di depan pendukung sendiri aja kaku. Namanya juga robot. Wali robot, wali kaku. Boro-boro mau diskusi, mau debat. Nganu. Nganu Gus, nganu. Wah, ya kan? Ngancam orang, ngancam gini. Kau ditertawai sama orang, ngancam-ngancam gitu. Gua aja waktu masih nyusup, ya kan? Pas gua lihat lu ngancam Mbak Alawi depan kamera bawa mandau. Ini orang ngapain sih? Kok geli liatnya gitu. Hah? Pernah gua sentil, cuman nggak paham kalian. Pernah TIJ sentil. Ya, pernah gua sentil, nggak paham. Saking tololnya, nggak paham. Boleh lagi? Boleh. Ya. Kalau kita bilang A, harus A mereka. Nggak paham kalau kita bilang ini 1 titik poin sekian. Nggak paham itu A, misal bahasa sandi. Nggak paham. Nganu. Jadi tujuan dia jamaah-jamaah Habib nanti, orang-orang yang sudah kadung benci terhadap habaib, jadi pengikut kita. Gitu. Bukan gitu mainnya. Kalau ada oknum habaib yang ceramah menyesatkan umat, luruskan. Bukan untuk mengusir mereka, lagian pun nggak ada kapasitas kita mengusir seseorang. Ini gua kasih tahu sama ente. Mereka dilindungi oleh undang-undang. Mereka juga bagian daripada rakyat Indonesia. Tetapi kalau ada penyelewengan, penyimpangan, luruskan. Nggak bisa deportasi orang. Kan gua udah bilang, deportasi orang nggak bisa, apalagi warga negara sendiri. Mereka dihukumi kalau mereka punya salah. Gue lihat nih udah terang benderang nih, misalnya dibilang Mbah Lutfi itu katanya penipu. Ada pembelokan sejarah. Gue setuju tentang itu, pembelokan sejarah itu. Kenapa kalian diam? Cuman koar-koar di medsos. Buat laporan polisi, apalagi penyelewengan sejarah. Keturunannya masih ada. Buat laporan polisi. Kalau kalian laporan ke publik seperti ini, yang dengar orang-orang bodoh kayak gue, ya udah gitu aja. Sejarah yang asli juga gue kagak tahu. Misal, kalau misalnya Habib Lutfi atau Pak Lutfi atau Mbah Lutfi sudah melakukan penyelewengan sejarah ini itu segala macam penyimpangan, itu kan sudah ada delik hukum. Buat laporan. Biar kita lihat gitu. Bukan cuman mutar sana, mutar sini, jumpa orang, mana duitnya, wani piro. Saya ini lagi sibuk berjuang. Apa bedanya dengan yang sono? Ya kan? Saya ini lagi berjuang. Saya butuh uang. Kita tidak punya modal, kita tidak punya uang, kita merintis pakai modal sendiri. Hati-hati dengan kayak gitu ya ikhwan. Kalau ketemu mereka ngomong begitu, aduh gini gitu, aduh kita nggak punya modal, padahal kita berjuang mati-matian, nggak ada yang modali, beda dengan Mbak Alawi banyak muhibbinnya, kita nggak ada support dana, ini gimana, ente ada berapa kasih ke kami buat kita bikin acara tandingan Mbak Alawi. Aduh, ya kan? Itu sama dengan cebok pakai kencing ya ikhwan. Boro-boro bersih, malah pesing. Udah berak, ceboknya pakai kencing. Kalau lebih sadis lagi, wudu pakai alkohol. Wudu pakai minuman beralkohol. Mau mensucikan diri. Nganu. Gimana? Semakin menarik kan? Ini ada Habib Muhammad Syihab. Bisa-bisa aja, bisa-bisa meriang ini
malam Mas Fuad. Ya Bib, bukan lagi meriang. Kalau seandainya punya ilmu sengatan dari jarak jauh, udah ngajar TIJ dia, cuman nggak punya. Dukun-dukun yang ada di belakang dia, mana ada itu sampah semua. Hah? Yang ngaku-ngaku wali pun yang bisa mengkualat-kualatkan orang lain juga, mana ada itu, kosong melempong seperti perut beduk. Kalau ada dari zaman dulu, Belanda nggak sempat menguasai tanah Nusantara ini. Nggak sempat. Ini 350 tahun. Di dalam ada orang sakti, ada begini, ada begitu. Cerita banyak. 350 tahun. Hindia Belanda. Holland. Datang Jepang. Hancur lagi. Ya. Hati-hati, move on dari babi, Anda malah ikut anjing. Hati-hati ya, hati-hati. Kasihan nih. Kalian mau percaya omongan saya boleh, nggak percaya juga nggak boleh. Nggak percaya juga boleh. Saya nggak minta duit dari kalian untuk ngomong seperti ini. Ngomong sama saya nggak kayak ngomong pakai handphone, pulsa jalan, nggak. Nah ya, mau percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa, nggak masalah. Dobol kabeh. Nah. Terbebas jadi budak, jadi robot, kalian lebih parah lagi turun level. Awalnya budak punya nyawa, ini kok pakai baterai. Dipegang remote nih sama si Fuad. Masya Allah, mulianya niat Gus Fuad. Sampai YouTuber pun tahu niat orang. Masya Allah. Ya. Masya Allah, gue baca nih, mana? Ada beberapa aku tengok. Kecintaan Gus Fuad Pleret terhadap bangsa ini dan umat Rasulullah bukanlah isapan kontol belaka. Bukanlah isapan jempol belaka. Akan tetapi beliau buktikan dengan cara-cara elegan. Salah satunya adalah mengirim surat pemberitahuan kepada ketum PBNU tentang kejahatan-kejahatan klan Ba'alawi. Masya Allah, Habibana Bahar bin Ali bin Sumit gagah sekali. Sama itu formatnya. Sama itu formatnya. Masya Allah. Fisik daripada Habibana Rizik bin Husain bin Syihab itu seperti Rasulullah. Sama itu. Hati-hati jangan ketipu kalian. Penipu nih. Ya, penipu nih. Gua kasih baca lagi ya, gua kasih baca lagi nih. Kecintaan Gus Fuad Pleret terhadap bangsa ini dan umat Rasulullah bukanlah isapan jempol belaka. Akan tetapi beliau buktikan dengan cara-cara yang elegan. Salah satunya adalah mengirimkan surat pemberitahuan kepada ketum PBNU tentang kejahatan-kejahatan klan Ba'alawi. Suratnya pun ngonten, saudara. Konten surat dikirim. Kenapa nggak datangi langsung aja markas PBNU? Ngonten di sana sambil diskusi dengan ketua PBNU. Kan gitu ya Ikhwan. Ada satu lagi nih postingan yang hampir sama juga. Mau baca lagi nih. Penipu nih gerombolan si Fuad nih. Begitu cintanya Kiai Gus Fuad Channel pada umat, ya Allah, dalam melangkah beliau berhitung uang, bertimbang berapa banyak robot yang sudah bergabung, dan tentunya dengan dasar bagi Kiai Fuad dihujat bukanlah masalah, difitnah adalah apa nih? Difitnah adalah bagi pelaku pasti akan mendapatkan balasan. Tetapi bukan itu yang saya tangkap, melainkan begitu besarnya jiwa beliau demi umat, bangsa dan negara
mengorbankan segalanya. Pret! Mengorbankan segalanya. Apa yang dia korbankan? Rambutnya. Hah? Apa yang dia korbankan? Begini. Begitu besarnya jiwa beliau demi umat, bangsa dan negara, mengorbankan segalanya. Inilah ulama. Hah? Ulama kayak gitu. Apa kabar umatnya? Ulama Sontoloyo Bahlul kayak gitu. Inilah ulama, inilah kiai, inilah waliullah. Pukima. Waliullah. Si Fuad waliullah. Kalian percaya? Kalau waliullah seperti itu, sungguh inilah fitnah terhadap waliullah. Bukan memanfaatkan umat, apalagi menghina. Bukan menghina, ngancam-ngancam orang di depan publik, nunjukkan mandau, itu pun sumbangan orang. Apalagi? Waliullah, wali runtah itu, wali sampah. Nih mulut yang ngomong. Si Fuad itu wali sampah, pingin diakui sebagai wali. Makanya pansos ke tesis Kiai Imad, biar banyak umat yang dukung. Kalau banyak yang dukung, pasti dianggap wali. Kan sudah aku bilang, ngaku-ngaku wali juga ujung-ujungnya. Wali kayak gitu. Gimana? Wali. Apa nggak ada orang lain di tempat kalian selain orang gila, orang model kayak gitu wali? Apa nggak ada lagi? Orang-orang yang alim, yang disebut ulama, orang-orang yang berilmu, suruh ngaji, gua mau dengar dia ngaji. Kayak gua suruh ngaji si Bahar. Belepotan kan? Coba suruh si Fuad dulu ngaji. Syahadat terus ngaji. Gua pingin dengar. Wali ngaji gimana kan? Saya nggak bisa kalau ngaji Quran orang lain. Saya harus bawa Quran sendiri. Lagu lama itu, kaset baru. Suruh baca Al-Quran dulu. Sebelum mubahalah baca dulu Al-Quran. Perdengarkan kepada kita. Mau dengar wali ngaji gimana? Sekalian dijelaskan kitab, baca kitab di situ jelaskan tentang nasab Ba'alawi lah, nggak usah jauh-jauh. Seperti Gus Jazuli, seperti Kiai Imad, seperti Kiai Nur Ihya, seperti Profesor Manahem Ali. Coba baca kayak gitu, bisa kau? Fuad, mau dengar gua? Waliullah, baca kitab. Coba mau dengar gua? Nanti lebih parah daripada ya'ni fi dhanbihi minal mu'minina yakhruj. Coba baca dulu. Kalau selawatan gua sering dengar, lu selawatan. Orang bisa selawatan belum tentu bisa ngaji ya ikhwan. Orang bisa ngomong seperti gua belum tentu bisa baca kitab ya ikhwan. Gua bukan waliullah. Gua hamba Allah. Umatnya Rasulullah. Walau nggak ikut si Fuad pleret, gua tetap umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang pakai nama TJ ya. Kalau pakai nama TJ buang. Jangan bersekutu. Coba suruh si Fuad dulu ngaji depan, kita mau dengar. Daripada ngomong kagak jelas depan media. Kalau gua wajar lah, bukan waliullah, bukan ulama. Kan? Dia kan ulama, waliullah. Gua baca lagi nih, biar semangat kalian nih. Begitu cintanya Kiai Gus Fuad Channel pada umat. Dalam melangkah beliau berhitung, bertimbang, dan tentunya dengan dasar. Bagi Kiai Fuad dihujat bukanlah masalah dan difitnah
adalah bagi pelaku pasti akan mendapatkan. Ini pun gua nggak jelas tulisan dia apa maksudnya nih. Bagi Kiai Fuad dihujat bukanlah masalah dan difitnah adalah bagian dari pelaku pasti akan mendapatkan balasan, tetapi bukan itu yang saya tangkap, melainkan kepalanya yang botak. Bukan, salah, itu pikiran saya ya. Bukan itu yang saya tangkap, melainkan begitu besar jiwa beliau demi umat, bangsa dan negara, mengorbankan segalanya. Inilah ulama, inilah kiai, inilah waliullah, saudara. Bukan memanfaatkan umat, apalagi menghina. Ada maling ngaku, dia bukan mencuri, hanya mengambil sebentar karena ketahuan. Dia bukan mau maling. Yang bilang siapa? Anak buahnya. Kalau yang bilang orang lain, data dari eksternal, gua percaya. Ini data internal. Harus ada data pembanding dong, data eksternal. Nah, tiba-tiba ada dari kalangan yang tidak tergabung dalam komplotan penipu ini ngomong begitu, masuk. Tapi kalau anak buah sendiri ya iyalah, betul tidak? Betul tidak? Udah pengalaman kita ya ikhwan, betul tidak? Pasti anak buahnya jawab betul. Kita nggak rampok kan? Enggak. Terus ngapain? Nodongkan senjata, minta hartanya. Itu kan harta rampasan perang. Ya Allah, lebay, lebih parah kalian lagi daripada yang kita bahas selama ini. Mana Fuad? Pedas kan sengatan lambe ireng? Pedas, pedih, botak. Botak, 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 botak. Bok, bok, botak. Bok, 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 botak. Aku inilah kiai, katanya, aku ini umat Nabi, katanya, aku ini jujur sekali, katanya, aku ini sang kiai, katanya, aku ini waliullah, katanya, datanya nggak ada, saudara, datanya ketinggalan di alam mimpi, saudara. Yang mimpiin pun jongosnya, bukan pembanding, bukan data eksternal. Jongos suruh datang buat kesaksian, mubahalah mandiri, biar kagum. Selama ini masyarakat di negeri ini, alhamdulillah, ya, masyarakat di negeri ini gampang sekali kagum. Kalau udah ngaku keturunan Wali Songo, kalau udah ngaku keturunan Nabi, apapun dicekoki, telan. Ya, ditelan langsung. Nggak dicicipi dulu. Ini maniskah, tawarkah, pahitkah, pedaskah? Nggak mau tahu. Habis itu memperkuat mubahalah hadiah itu, mimpi dia itu dengan hadis palsu lagi. Waliullah di sampingnya, si Fuad botak kalau nggak negor. Itu hadis palsu, udah nggak bener nih sumpah ente. Hadis aja palsu, apalagi sumpah, palsu dong. Hadis aja palsu, apalagi mimpi, lebih palsu dong. Dasar pentol korek. Coba lihat muka-muka mereka sekarang setelah kena sengatan lambe ireng. Segahar si bahar pun melempem, apalagi mereka. Coba lihat muka-muka si Fuad. Coba kalian lihat muka si Fuad, nanti kalian komen aja. Cie. Gitu aja komen, nggak usah kau hina dia. Jangan menghina sesuatu yang sudah hina. Cie, komen aja gitu nanti. Pasti komen kalian hilang satu-satu. Coba lihat sekarang, setiap ada postingan jarang ada komen. Kenapa? Dihapus. Kenapa dihapus? Komen robot. Tidak sesuai dengan harapan dia. Saudara, pinginnya, Masya Allah waliullah aku,
Masya Allah mengkilapnya kepala botakmu. Masya Allah engkaulah panutanku. Hidup masyarakat Nusantara. Hidup pribumi. Sehat selalu Gus Fuad Pleret. Itu pingin dia. Berhubung yang komen bukan begitu komennya, dihapus. Ada nggak di sini yang dihapus komennya sama si Fuad? Cek aja tab komunitas dia. Jarang ada komen sekarang yang muji-muji yang tersisa. Yang ngebully kagak ada. Disitulah nampak tidak adilnya dia. Ketakutan. Dia pinginnya dipuji-puji, dielu-elukan. Ya. Pingin dipuji-puji, pingin dielu-elukan. Itu orang gila hormat. Tidak bisa dijadikan sebagai panutan. Ya ikhwan. Saudara. 265 like. Kagak ada komen. Mana lagi postingan dia nih. Oh nih, 486 like, komen 4. Ah kan, komennya gua baca. Sehat panjang umur Gus. Juga tak lupa buat semua rekan seperjuangan, pakai W, perjuangan. Ah. Semangat terus perjuangkan martabat Nusantara. Martabat Nusantara di tangan mereka ya ikhwan. Alhamdulillah mantap pribumi asli. Kuat teguh bersatu pantang mundur. Dukung penuh Kiai Imad Al-Bantani. Jaga dan bela tanah air tumpah darah sendiri. Para pribumi asli Republik Indonesia. Gitu komennya. Gus, Laskar NU, amankan aset bangsa, waspada imigran berjubah agama. Yang like 486 orang, sisanya bulian, makanya dihapus sama dia. Ini satu lagi, pansos ke Gus Baha, yang like 382, yang komen 2 orang. Yang komen pertama, Sallallahu ala Muhammad. Komen yang kedua, setuju. Saking nggak dikomen sama robot. Coba lihat postingan TIJ. Banyak nggak bulian? Bulian semua isinya. Peduli nggak gua? Enggak. Obat itu pahit. Orang kan berontak. Anak kecil dicokokin obat. Pahit. Ibu mau bunuh saya. Obat nggak mau. Itulah obat itu. Yang gua cekokin obat. Makanya nolak semua. Nah, gua paksa sedikit biar sembuh. Tapi walaupun pahit, racun, orang mau. Contoh begini. Pahit, nggak ada manis-manisnya ini Marlboro. Nggak ada manis-manisnya, orang mau. Nggak usah kita bandingkan manisnya racun dengan pahitnya obat. Pahitnya racun juga ditegak. Ada yang kebakar lidah, tetap mau. Ada yang bisa tidur di comberan, tetap mau. Tapi kalau obat kita kasih nggak mau. TIJ kayak emak-emak merepet. Anggap aja gua emak lu yang lagi nasehatin lu. Nah, kalau ada yang melihat gua nih kayak emak-emak, anggap aja emak lu. Gua yang udah ngelahirin lu, nggak mau lu kenapa-napa, gua nasehati. Puas. Parah nih gerombolan penipu. Nggak terima, balas konten boleh, lapor polisi boleh. Gua bilang komplotan si Fuad ini penipu. Pingin memanfaatkan masyarakat, mengatasnamakan NKRI, mengatasnamakan Pancasila, mengatasnamakan pribumi, mengatasnamakan Nusantara. Kita nggak setolol kalian. Nggak ada kalian Nusantara ini nggak ada apa-apa. Yang penting ada TNI, ada polisi. Ada pemerintah yang mengaturnya. Apa hak kalian ngomong seperti itu? Siapa kalian? Pejuang. Apa yang kalian perjuangkan? Mangan. Amanlah buat perut kalian, bilang aja buat perut kalian. Biar kenceng perut kalian, otong kalian bisa nganceng. Bilang aja gitu. Nggak ada si Fuad, nggak ada siapa-siapa, ini apa masalahnya? Hah?
Berilah edukasi kepada masyarakat sesuai dengan porsi, jangan berlebihan. Jangan kita kritik orang lain panuan, kita kurapan. Tuh, dari gua. Ya. Oh, misalnya si oknum-oknum Habib ini ngawur dalam ceramahnya. Kita jangan ngawur juga. Berikan penjelasan ngawurnya di mana, jelaskan itu. Dia ngawur begini di sini, di sini, di sini. Tolong umat itu jangan sampai terpengaruh dengan doktrin ngawur seperti ini. Itu bukan kita ngusir dia, imigran Yaman, ini itu. Imigran Rohingya aja jelas-jelas datang hari ini bukan warga negara Indonesia, diterima, dikasih makan, dikasih minum, walaupun dikembalikan lagi ke kapalnya. Ada sebagian daerah di sini yang diterima memang. Ya kan? Ya, kita bilang orang lain jahat, buruk, apa kita udah baik? Kalau gua akui sendiri gua nggak baik. Bukan gua ngaku diri gua sendiri adalah waliullah. Terus ketika ada orang lain, nggak ada dari kalangan Habib itu yang wali. Sayalah walinya, itu lucu, konyol. Kayak orang jualan, produk kamu tidak bagus, produk dia tidak bagus, itu orang licik. Produk dia tidak bagus, produk dia produk palsu, produk dia produk nggak bener, produk saya lah yang asli. Hasil tes DNA-nya mana, Gus? Nganu. Katanya asli, nganu. Tapi kan katanya udah tes DNA, mana hasilnya? Nganu. Kemarin katanya udah tes, kan masa belum sampai sekarang? Nganu. TIJ bakul obat, betul. Betul bakul obat gua. Supaya kalian sembuh dari halu, dari penyakit. Makanya muncul bakul obat ini. Bakul obat kalian lupakan, bakul racun kalian embat. Obat oles jangan kau minum. Botak kalian. Botak kalau punya otak bagus. Ini udah botak nggak punya otak. Apa bedanya dengan otong? Apa bedanya dengan lutut, dengkul? Sok tahu ente pencot. Bukan sok tahu memang pencot, pentas bacot ini. Bantah dong, bantah. Buat konten bantah yang TJ omong nggak bener gini. Data, woi data. Coba suruh Fuad ancam TIJ pakai mandau. Suruh si Fuad, Gus, tolong dong ancam TIJ di medsos pakai golok, pakai mandau. Tolong. Ya, bilang sama si Falcon Fuad, suruh pakai mandau. Hei TIJ, kayak bilang kemarin, hei Balawi, ya, bilang ke TIJ, hei TIJ. Imigran Aceh, bilang gitu. Coba. Dia paling rasis orangnya. Coba, si Falcon. Bilang sama Falcon, suruh buat kayak gitu. Pasti balaknam di pala jidat lu baru tahu lu. Coba. Hei, pengkhianat bangsa TIJ, coba. Gua pengen lihat yang seperti itu. Saya adalah waliullah. Ente jangan macam-macam dengan saya biar kupantatin kau. Coba suruh buat. Panggil yang mubahalah kemarin siapa namanya? Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ishaq. Maulana Malik Ibrahim pula. Maulana Malik Ishaq. Pokoknya gitulah. Kau tunjukkan lagi. Biar kupantatin mukanya. Biar kumantantin mukanya. Coba suruh wali kau itu, suruh muncul wali-wali kau itu di belakang kau semua. Yang sorbannya kecil, yang sorbannya besar, yang sorbannya sebesar tai kebo, suruh muncul. Kupantatin semua. Halu kalian ketinggian, bukan ilmu yang kalian tonjolkan. Udah bagus-bagus Kiai Imat tonjolkan ilmu. Masalah pro dan kontra biasa. Yang dukung habaib anti terhadap tesis Kiai Imat, yang dukung Kiai Imat anti terhadap habaib biasa, tapi nggak sampai ancam-ancam orang, ngusir orang. Emang ini negara bapak moyang kau? Negara bapak kau, Fuad?
Indonesia ini negara bapak kau. Datuk moyang kau yang punya negeri ini. Pas dicek-cek nanti datuk moyang kau itu babunya Belanda. Seolah-olah kalau ngomong imigran, pribumi nggak ada yang jadi jongos Belanda. Banyak itu. Kalau nggak percaya datang ke Aceh, banyak tuh namanya dituliskan di dinding. Diabadikan namanya. Bahkan orang Aceh pun ada. Nggak nanggung-nanggung kalau ngomong. Bukan kita nunjuk orang, kita nggak ada, bersih, bukan. Bilang sama si Falcon, nggak usah sok NKRI punya mak bapak dia, bukan. Ini milik rakyat Indonesia yang diamanahkan kepada pejabat, kepada pemerintah. Pemerintah sebagai pengelola tanah daripada rakyat. Paling Pancasilais. Nggak paham Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda namun satu jua. Mau Yaman, mau Cina, mau Arab, mau India, mau Aceh, mau Jawa, mau Sunda, mau Papua, mau apapun. Kita adalah bangsa Indonesia. Nggak ada berbicara ras suku hari gini, bro. Kalau ente kagak suka dengan konten orang lain, nggak suka dengan ceramah orang lain, kritik ceramahnya. Bukan rasnya. Bangsa Aceh, bangsa Jawa, bangsa Batak, semua bersatu menjadi bangsa Indonesia. Perpaduan antara suku, bangsa, ras, agama. Nah, itulah kebinekaan kita ya ikhwan. Itu adat, budaya, tradisi menyatu dalam persatuan dan kesatuan. Pancasila sebagai dasar negara, azas tunggal sebagai pegangan, bukan Fuad pegangan, pegang di mana? Kepala botak dia. Coba kau hias itu palamu kayak globe. Globe Indonesia aja kau buat, peta Indonesia kau buat di kepala kau itu macam globe itu ku tengok. Tapi kurang simetris. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Gitu. Kita tidak diajarkan untuk membenci klan, suku, ras tertentu, tetapi diajarkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membebaskan negeri kita dari penjajahan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Siapapun pelakunya, mau dia pendatang, mau dia yang brojol di sini, mau dia keluar dari tanah bumi ini, kalau dia penjajah, hantam. Terutama penjajahan pola pikir. Contoh seperti apa? Orang yang mengait-kaitkan mimpi dobol dia, memaksakan orang untuk percaya, itu penjajah. Kalau nggak percaya ente kualat, kalau nggak percaya ente kena laknat. Ente harus percaya karena saya sudah bawa kitab suci. Nonsen itu semua. Gobol kabeh. Sakarepku, cangkemku niki. Gua kalau udah denger orang-orang ini sok paling itu, naik gua. Suka gua bahas orang ini. Berpuluh-puluh tahun rakyat ditipu oleh dukun. Mana kalian? Berpuluh-puluh tahun rakyat ditipu oleh koruptor. Mana si Fuad? Waliullah. So iye. Nganu.
Kalau memang mau melawan hal seperti itu untuk menjaga tanah air bangsa, yang paling berbahaya hari ini di negeri ini adalah korupsi. Penyebab kemiskinan di negeri ini adalah korupsi. Bukan Ba'alawi. Oknum Ba'alawi masuk di tengah-tengah masalah agama. Yang itu juga berbahaya. Berbicara kehaluan, mengatasnamakan Rasulullah, menipu dengan itu juga bahaya. Tapi kalau lu mengeluh-ngeluhkan masalah ini Indonesia, kita wajib jaga, kita wajib ini, wajib itu untuk tanah air kita, lawan korupsi. Itu lawan sistem-sistem yang merusak tatanan di negeri ini. Nggak menani. Beraninya sama Pak Alawi karena didukung oleh TIJ. Ternyata TIJ pun penyusup, saudara. Nggak ada lagi kekuatan kita. Hah? Mau turunkan wali dari mana lagi, Puan? Ada lagi wali kalian yang mimpi? Mending kau nyalek aja, nyalek kau. Nyalek aja. Ngapain nebeng-nebeng? Nyalek aja. Gus buat pleret. Caleg dapil sekian, ya, wilayah sekian. Nah, gitu aja nyalek kau. Kepala botak kau udah banyak dikenal masyarakat Indonesia, nyalek aja kau. Bikin baleho, pasang foto. Pakai sorban belum pantas, ku tengok. Belum pantas. Kayak orang habis digebukin. Kalau kau pakai sorban warna putih, kayak orang habis digebukin, dipakai perban di kepala. Tahu orang habis digebukin? Orang habis di masa luka nih parah palanya, pakai perban. Itulah muka kau kalau pakai sorban. Nggak percaya kau, tengok, pasti tengok. Pasti tengok kau kalau nggak percaya. Ini kan kayak habis digebukin nih. Ya kan? Nggak ada wali-walinya aku tengok. Kayak habis digebukin, pakai perban. Nganu. Belum lagi ini, At. Ini ku kasih tunjuk sama kau yang katanya wali yang mimpi 20 kali ketemu Nabi. Mana, At? Mana bentar, At. Aduh, kehapus di sini, Ikhwan. Bentar, kayaknya ada. Kayaknya ada. Jangan sampai hilang. Nggak ada lagi, saudara. Nggak ada. Aduh. Mana ya? Nggak ada ya. Bentar. Nggak ada lagi, kehapus. Aduh, sedih sekali saya. Sorban gede itu, sorban gede. Nggak ada lagi ya, Ikhwan. Nggak ada lagi. Kalian, aduh, pencitraan kalian ngeri ya, Ikhwan. Nggak ada lagi. Kalian masih ingat, ku taruh orang yang sorbannya besar sekali, masih ingat? Foto orang sorban besar sekali. Masih ingat? Udah mengarah ke sana sebenarnya, cuman big turban. Orang ini, ingat orang ini? Sama nggak sorbannya sama si Ishak? Nih. Nggak mau kalah. Ya kan? Sombong ente sama setan nggak apa-apa, bro. Sama setan jangan berbaik sangka, walaupun kamu orang baik. Nah. Ya, masih ingat?
Ada satu lagi, itulah teman si Fuad itu, yang si Ishak itu. Sorbannya udah setinggi itu juga aku tengok. Yang katanya mursyid Toriko. Mana lagi si foto mursyid Toriko ini? Telik Sandi, tolong kirim Telik Sandi. Kalau Telik Sandi ada di sini, tolong kirim foto si itu, Singanu. Ada Telik Sandi di sini. Gua beberkan berdasarkan informasi dari Telik Sandi. Itu masih banyak, yang asli penyusup masih banyak di tengah kalian, Fuad. Setiap jam ngasih informasi ke TIJ. Kalau nggak ada data, nggak percaya gua. Suara-suara voice note kalian, tapi nggak bisa gua putarkan di sini, kena gua. Undang-undang ITE. Ya, suara kalian. Gua nggak dikit-dikit naik kan, udah pernah dulu naik kan suara orang teleponan dulu udah sering tuh. Ya kan? Gua hindari delik. Takut kalian baper nanti ngelaporin TIJ. Sebenarnya kalau ngelaporin udah kena gua, Fuad, body shaming. Tapi kan gua nggak fitnah lu botak. Ya kan? Nganu. Cuman kalau kalian nyari TIJ teleponan dengan orang lain nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Apalagi ngebahas kepala botak kau di belakang layar. Nggak akan ketemu. Udah lihai sekali, udah capek. Menghadapi hal-hal ketololan seperti ini, pendobolan seperti ini, udah pengalaman sekali. Iya, betul. Waliullah. Langsung asam lambung gua naik ketika dengar pernyataan kalau si Fuad waliullah. Pingin kali kentut, cuman ya adab harus dikedepankan ya. Gimana Fuad? Seandainya kau gondrong pasti udah botak kau. Tapi kalau botak apa yang mau rontok? Coba cek bawah, mungkin udah rontok. Dateng aja ke Fuad, ngapain? Minta dipersekusi sama si Fuad. Dia kan punya mandau yang berbulu. Takut TIJ. Balawi aja berani dia. Tapi depan kamera. Kenapa lu nggak bilang sama Fuad? Ngapain lu bilangin soal Balawi? Lu sesama di Pulau Jawa tinggal nggak berani datang. Kenapa nggak bilang gitu? Ngomongin Mbah Lutfi tapi nggak berani datang ke depan Mbah Lutfi. Tabayun. Itu yang masuk kau barusan kan, tabayun. Bacotin orang kagak tabayun juga tuh si Fuad kau itu. Memang otak kalian itu kagak jalan, ku tengok. Segitu banyak orang kagak ada yang satu pun bisa berpikir. Kalau TIJ ngomongin Mbah Lutfi, gua udah tabayun. Kita sama-sama bisa menggunakan ilmu rogoh sukmo. Mbah Lutfi bisa rogoh sukmo, TIJ bisa rogoh sukmo. Itu magom kewalian, nggak kalian pahami. Walaupun saya nggak perlu mubahalah. Kita rogoh sukmo. Wali ketemu itu nggak pakai lagi bus. Sen gap wangin sidom hitam je malam mulelang tem ya sen gap wangin sidom hitam je malam mulelang tem langsung keluar. Ya. Nggak musim ngaku-ngaku wali ya ikhwan. Gua juga ngaku nggak mau kalah. Mendaki gunung lewati lembah, sungai mengalir indah, ke samudra bersama teman bertualang, tempat yang baru belum pernah terjamah. Suasana ramai di tengah kota. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin itu banyak sekali.
Coba semua dapat dikabulkan dengan botak ajaib. Gitu. Jangan diamalkan, jangan dikobil tuh. Nanti kalian bisa rogoh sukma, nggak bisa masuk lagi ke dalam sukma kalian sendiri. Masuk ke dalam kepala si Fuad, habislah kalian. Habis dipersekusi sama jin setan dalam otak si Fuad itu. Banyak setannya otak dia tuh. Banyak setannya otak si Fuad. Percaya kalian? Sama si Fuad masih? Jangan sampai ya. Jangan sampai. Lepas dari mulut buaya masuk ke kandang komodo. Habis rokok TJ. Sebentar lagi TJ sahihkan nasab Habib. Gua bukan lembaga nasab. Membatalkan nggak bisa, mensahihkan nggak bisa. Nah, tapi kalau memang kalian mau, saya bilang nanti, saya sahihkan. Tapi untuk saat ini saya masih mendukung tesis Kiai Imad, walaupun saya pijak-pijak kepala si Fuad. Gitu. Kalau misalnya nasab seseorang mau saya sahihkan, mau saya batalkan juga nggak bisa karena lembaga saya sudah saya bubarkan. Dulu saya punya lembaga namanya TJ Express. Itu ada 5 orang Habib waktu itu sahih. Sudah pernah dan nggak nanggung-nanggung. Saya sahihkan di kantor Mapolda Aceh. 5 orang Habib melalui TJ Express. Kalian masih ingat? Mungkin nih robot nggak bisa ingat. TIJ punya lembaga sudah saya bubarkan namanya TIJ Express. Ada beberapa orang Habib nasabnya saya sahihkan. Yang pertama, saya aslikan ya. Yang pertama, Al-Habib Asli Alwi Al-Attas. Yang kedua, Al-Habib Umar Asgaf. Yang ketiga, Al-Habib Syekh Khalil bin Syekh Abu Bakar. Yang keempat, Al-Habib Asli Mahdi bin Yahya. Yang kelima, siapa ya? Lupa saya. Udah lama, udah saya bubarkan itu lembaga. Pokoknya ada 5 orang Habib. Yang saya sahihkan. Al-Habib Asli Ja'far Shadiq Al-Attas. Ya kan? Nggak nanya bro, kamu robot, nggak paham. Tadi ada yang nanya. Nggak lama lagi TJ akan sahihkan nasab. Kata dia, udah gua sahihkan 5 orang Habib. Itu ritualnya gua harus potong rambut. Ritual gua untuk mensahihkan 5 orang Habib ini harus potong rambut sampai botak seperti kepala si Fuad, cuman simetris kepala gua. Alhamdulillah. Ya, nggak kayak atap mobil Rocky. Kalian tahu mobil Rocky? Daihatsu Rocky tahu? Kalau nggak tahu saya nggak tahu lah. Gitu, bagi 2. Nganu. Tahu udah. Kalau tahu udah. Nganu. Fokus roasting terus Fuad. Iya, mungkin sampai setahun kalau ada umur panjang. Kenapa? Karena saya sudah ketahuan nyusup. Kalau seandainya saya nggak ketahuan nyusup, hari ini saya masih ngerosting habaib. Habib-habib, oknum-oknum habaib yang ceramah halu, saya roasting. Kebetulan saya lihat si Fuad juga ngehalu. Terus dia bilang saya itu penyusup. Ketahuan dong. Ketahuan TIJ penyusup. Ngapain lagi nyusup kan? Kemarin kan untuk meyakinkan supaya TIJ ini pendukungnya si Fuad, TIJ ini berada di barisan si Fuad. Gua roasting lah habaib. Kalau udah ketahuan si Fuad aja mengakui kalau gua itu sebagai penyusup. Ya kan? Iya. Memang si Fuad, kenapa kau bongkar dulu sekarang gua penyusup? Benalu lagi. Benalu gua, bukan. Penyusup itu bukan benalu. Penumpang gelap.
Seharusnya ambil manfaat ketika TIJ nyusup, TIJ bisa nyerang Ba'alawi, ya kan? Bukan karena doktrin kalian, bukan karena kalian suruh, tapi karena keinginan gua sendiri ngerosting Ba'alawi supaya bisa nyusup ke kalian. Kenapa nggak mikir gitu? Nggak sempat kalian mikir gitu. Pala aja botak, otak kagak ada. Harusnya mikir dong, kok TIJ ini kok tiba-tiba nyerang Habaib ya? Kok TJ ini tiba-tiba malah sok-sokan condong ke kita ya? Seharusnya mikir gitu. Jangan gampang ketipu. Itu namanya taktik. Dalam kontra intelijen, biasanya mereka rela perang-perangan dengan teman sendiri supaya dipercaya oleh musuh. Harus ada yang dikorbankan. Itu dalam semua taktik. Nah, kita bakar mobil kita dulu, kita bakar rumah kita dulu, supaya orang percaya, oh ternyata beneran nih. Makanya jangan seupil otak. Ya, kalau otak seupil ya begitu, apalagi otak yang disusupi upil, nggak bisa mikir. Itu namanya kontra intelijen. Perannya sebagai propaganda, begitu, ya ikhwan. Ya, jangan pernah kau bela anakmu di depan musuhmu. Ketika anakmu melakukan kesalahan, marahi dia. Musuhmu akan kagum kepadamu. Walaupun sampai rumah kamu nanti, saya nyalahin kamu bukan karena kamu salah. Kamu memang tidak salah. Tapi kalau salah tetap salah, katakan salah. Tapi kalau dia tidak salah, kalau diperlukan salahkan dia. Dalam ilmu ta'zim ke guru ada juga. Guru kentut kita tanggung jawab. Ada kan? Kita jalan nih, samping guru kita. Guru kita kentut. Maafkan saya guru, saya masuk angin. Padahal yang kentut guru. Memang itu berbohong, tapi untuk menyelamatkan orang lain. Untuk menyelamatkan pamor guru kita. Bukan nyium pantat guru, jilat pantat guru, bukan. Itu. Ya. Ngejalan sama bapak kalian, tiba-tiba bapak kalian kentut. Langsung, aduh, maaf. Mana toiletnya? Padahal bapak kalian tadi yang kentut. Untuk menjaga wibawa dia. Itu jangan salah-salah. Cara menghormati guru, cara menjaga guru. Itu. Kok curiga bang TIJ settingan? Ya kan settingan memang. Kan namanya nyusup. Nyusup kan settingan. Saya nyusup ke komplotan si Fuad. Kemudian dibocorin sama si Fuad. Ya kan? Kalau settingan nggak mungkin lah dibocorin sama dia. Kalau dia seandainya menganggap ini sebuah settingan. Masa settingan TIJ berani mengolok-ngolokkan waliullah? Kecuali kalau dari Ba'alawi mungkin nggak marah kalau saya ngolok-ngolok seperti itu. Karena supaya saya bisa nyusup ke tempat si Fuad. Kalau nggak bisa. Kita lihat, kita masuk ke dalam satu kartel nih, satu komplotan. Mereka apa? Ada tato gambar apa? Buatan tato dulu. Kemudian bukti loyal kita seperti apa? Merampok. Kita merampok juga, biar bisa masuk. Biar kita diakui sebagai anggota. Kan gitu, masuk ke dalam kalangan penjahat. Masuk kita dulu, misalnya kayak polisi mau nangkap narkoba. Beli narkoba dulu dari penjahat, nanti ditangkap. Dijadikan sebagai barang bukti, pas dimusnahkan. Ya seperti apa yang sudah terjadi. Oknum ya. Kan gitu. Beli narkoba dulu dari bandit. Ngapain coba polisi beli narkoba? Apakah dia pakai narkoba? Walaupun ada oknum yang memang pakai narkoba. Itu tujuannya untuk bisa nyusup. Itu cara nyusup.
Pakai jilbab TJ. Kenapa TJ harus pakai jilbab, robot? Kamu sore ya kalau nengok TJ, horny kamu. Nganceng kamu kalau lihat TJ. Ya sudah, gua pakein jilbab biar nggak nampak kepala botak gua. Mohon maaf teman-teman, pengikut si Fuad ada yang horny kalau lihat saya nggak pakai jilbab. Lihat rambut saya, dia iri. Ya, karena bos mereka nggak punya rambut. Gue pakai jilbab dulu ya, biar nggak iri anak buah si Fuad. Dah. Nanti lihat gondrong iri anak buah si Fuad karena majikannya nggak gondrong. Udah. Mana tadi yang suruh pakai jilbab? Gue pakai, gue penuhi biar kalian suka, bahagia. Anggap aja gue ini emak-emak kalian yang nasehatin kalian. Nampak nggak? Suaranya nampak nggak? Suaranya ganggu nggak? Suaranya keganggu nggak? Bukan plimplan, robot, bukan plimplan, penyusup. Penyusup itu bukan plimplan, tapi dia mengemban misi rahasia. Ya. Insya Allah antum semua yang sudah hadir di majelis bacot ini, untuk sudi kiranya memahami apa yang ana katakan kepada antum semua tentang bahayanya si kepala botak, ya ikhwan. Suara aman. Si Fuad panas lagi, pasti naruh di tab komunitas. Bentar. Oh bukan, ini promosi nyanyi. Kan dia itu apa ya, star syndrome. Pingin dianggap sebagai artis, penyanyi, wali. Star syndrome. Narsis system. Kena dia tuh. Sama kayak si Bahar penyakitnya. Tadi ada yang suruh pakai jilbab TIJ biar yang kepala botak majikan mereka nggak iri. Ini kok pakai nanya lagi. Aduh, tadi ada yang komen robotnya si Fuad. TIJ coba pakai jilbab. Dia kalau lihat gua rambut gondrong iri karena bos dia botak. Angkat ngagandang. Mik ketutup ya. Mimik, jangankan mimik gua juga ketutup nih. Mimik gua. Mirip Hababah gua ya. Lagi kumat majedub gua nih malam nih gara-gara si Fuad. Mirip Kak Lun ya? Ada yang komen mirip Kak Lun. Cabe-cabean kalau pakai jilbab kan gini.
Fuad, kau tengok nih Ad nih, anak buahmu request enggak. Dipenuhi. Ya gundullah. Kalau begitu ya. Ya gundullah. Gundullah. Udah, yang suruh pakai TJ jilbab tadi udah. Udah. Udah cukup. Cukup ya. Terkejut awak, bah. Itu aja terkejut. Mana main. Nih, biar kayak si apa itu, si Ishak. Pokoknya kalau udah sebesar ban Vespa, udah wali itu. Ini satu orang. Empat, tapi yang lain meninggal. TJ lipstick mana? Perempuan syar'i nggak pakai lipstick. Apa sanda beli brus Si Fuad mana si Fuad? Si Fuad nonton ad, komen, biar TJ melempem. Komen. Kemana? Si Mahong, komenin. Iya. Ngarep TJ ini di komen sama kalian. Sama orang-orang yang dekat dengan Nabi. Dengan Nabi Khidir dekat, dengan Rasulullah dekat. Pingin gua dikomenin sama kalian. Memang gak sembuh-sembuh kalian. Ada orang gila ngaku sebagai wali, kalian percaya. Ada orang gundul ngaku sebagai wali, kalian percaya. Hah? Ada orang edan ngaku sebagai wali, percaya. Niki edan, niki sinting. Niku sinting. Niku edan. Wali. Ya Allah. Coba tanya sama Ngahong, TJ berani nggak senggol? Senggol dong TJ, ngarep nih TJ pingin disenggol sama si Gus Ahong, sama si AWK, sama siapa lagi pengikut si Fuad tuh. Bahas dong, TJ tidak percaya kepada hadis Nabi tentang adanya mimpi ketemu Nabi, bahas dong. Bahas gitu. Gua mau denger gimana pembahasannya. Kalau nggak percaya bahwa si Ishak mimpi benar-benar ketemu Nabi sampai mubahalah, ente kafir, coba bilang. Mau gua ngakakin? Hah? Yang nggak percaya dengan mulut si Fuad, yang nggak percaya mulut si Ishak, kafir katanya. Hah? Orang-orang yang beriman pasti percaya mimpi terhadap Rasulullah. Kita percaya bahwa mimpi tentang Rasulullah itu ada. Ada dalilnya. Tapi kalau percaya mulut si Ishak nggak ada dalilnya, botak. Apalagi dalil yang dibawa oleh si Ishak itu hadis palsu.
Mengikuti, mempercayai hadis palsu sama dengan kita mengingkari perkataan daripada Rasulullah. Menistakan Rasulullah, ya ikhwan. Hah? Ya, wali robot kaku. Si Fuad kaku bener dia. Di roasting sama TJ langsung kaku dia. Ceramah di depan muridnya juga kaku dia. Bahas soal nasab kaku dia. Ngancam orang pakai mandau juga kaku dia. Bahas politik juga kaku dia. Tapi dia pingin uang saku, ya ikhwan. Blunder dia. Blunder kemana-mana. Ya. Ini ada orang yang sakit hati sama Fuad nih. Namanya Ranggas on the way, robot cerot. Betul sekali Ranggas. Kali ini kita sepaham lagi ya Ranggas ya. Ketahuan penyamaranku Ranggas. Si Fuad sendiri yang bongkar Ranggas. Gimana? Hah? Mana itu? Dibongkar gua. Aduh, padahal lagi enak-enakan nyerang habaib. Lagi enak-enakan. Si Kumar juga bilang gini, Ranggas. TIJ ribut sama orang si Fuad karena efek daripada solawatan mereka. Solawat asgil mereka bikin TIJ jadi ribut sama si Fuad. Dobol nggak mulut mereka? Parah lagi. Si babi tanah tiba-tiba ketemu sama si begal Lampung itu. Mendadak mereka ketawa riang gembira ya kan. Namanya juga iblis, duo iblis. Hati-hati penumpang gelap. Hati-hati penumpang gelap sebelum dia nyusup kawan. Kalau dia sudah nyusup, sudah dapat rahasia kita, nggak ada guna lagi teriak-teriak hati-hati penumpang gelap. Itu namanya kebahlulan yang kalian pamerkan. Begitu robot. Para robot semuanya gue kasih tahu ya. Kalau mau mewanti-wanti supaya penumpang gelap, penyusup tidak masuk sebelum. Kalau sesudah informasinya didapatkan, nggak ada artinya lagi. Kalau sudah tiada baru terasa. Itu. Ini kita pendatang-pendatang gelap. Penumpang-penumpang gelap. Penyusup. Udah kadung ketahuan semua sama penyusup. Itu menunjukkan ketololan. Si pentol korek. Kita ngomong seperti itu sebelum kejadian. Antisipasi namanya. Untuk robot-robotku semuanya. Kalian harus hati-hati. Sama penumpang-penumpang gelap. Sama penyusup. Yang masuk di kalangan kita sebagai Muhib bin Wali Songo. Bukan setelah. Itu namanya kecolongan. Kenapa sempat kecolongan? Karena ketololan. Hanya melihat orang satu frekuensi menyerang musuh kita, tiba-tiba kita rangkul dia, kita bagikan konten-konten dia supaya ditonton oleh robot-robot kita. Akhirnya kecolongan. Kalau sudah bilang penyusup, jangan bilang lagi pengkhianat. Penyusup itu bukan pengkhianat, tetapi orang yang setia terhadap misi rahasia yang sedang diemban oleh dia. Jadi harus sinkron kalau ngomong. Kalau bilang TIJ penyusup, jangan bilang pengkhianat lagi. Itu nggak nyambung. Kecuali saya nyusup, tiba-tiba saya nyerang Bang Alawi, kemudian nyusup, beneran saya nyerang Bang Alawi. Serius saya nyerang Bang Alawi, serius saya nyerang Habib. Misalnya, itu baru pengkhianat. Saya mengkhianati tugas saya sebagai mata-mata. Gitu ya ikhwan. Ya. Gimana nggak pening si kepala botak? Tuh di grup mereka apa? Yuk kita report TIJ, channel TIJ, biar rungkat. Yuk kita serang rame-rame si TIJ, nggak mempan. Yuk kita serang si Tuku Muda Kari. Model-model kami mana mempan dengan bulian kalian. Kalian sendiri yang baper. Setelah ngebully TIJ, si botak yang kena.
Coba bully sehebat mungkin kalian bully di sini. Kalau si Fuad dibully sama sahabat TIJ, tiba-tiba komen hilang. Coba kalian lihat di postingan tab komunitas dia, yang nge-like itu ratusan, yang komen cuma 4 biji, 5 biji. Kenapa? Karena sisanya adalah komentar negatif. Dia nggak tahan dengan bulian, dia tahannya dengan pujian. Itu kalian bilang waliullah. Waliullah itu nggak peduli dengan bulian. Justru bulian itu merupakan modal dia untuk menambah ketawaduan dia. Menambah istiqomah dia. Ini baru 5 biji yang bully langsung dihapus. Makanya coba lihat. Yang like rame. Yang komen cuma 5 biji. Kenapa 5 biji? Karena 5 biji yang muji. Yang lain bully, dihapus sama si Fuad, baper kerjanya. Gimana iki? Banyak sekali bully, nganu. Baper jadinya. Coba lihat muka si Fuad waktu membacakan surat tembusan ke PBNU. Coba lihat muka dia. Pucat enggak? Pucat pasi. Biasanya garang, mata melotot. Ini mendadak gini, bolot. Kayak kucluk gitu. Coba kau lihat. Coba kalian lihat muka dia. Masam kan? Nganu. Terus bilang lagi gini sama robotnya. Tuh kan TJ gara-gara ngebahas Gus Fuad nggak ada lagi viewer, nggak ada lagi yang nonton. Nggak peduli gua. Gua cuap-cuap di sini, nyap-nyap di sini sendiri, nggak ada yang nonton, nggak peduli gua. Bodoh amat. Bodoh amat. Bahkan kadang-kadang gua live sendiri, gua private. Untuk apa? Gua kasih sebuah misalnya games ya, kayak gua ngeprediksi sesuatu nih sebelum kejadian. Gua buat dulu videonya. Kalau terjadi nanti baru gua up biasanya gitu di channel yang lama. Gitu. Nanti cek aja gua live tanggal berapa gitu. Kalau cuman viewer gua nggak berpatokan ke gitu, nggak mikirin kali, nggak musing-musingin kali. Channel gua lenyap satu aja nggak musingin gua, apalagi cuman viewer. Nonton lah kalian, nggak nonton nggak apa-apa. Ada paksa-paksa kalau nggak nonton TJ nanti ikut botak kayak kepala gue, nggak ada. Nggak penting itu. Yang mau nonton silahkan, jangan kita paksa. Kamu harus komen positif, kamu harus komen memuji-muji saya, nggak perlu itu. Pujianmu itu akan membuat kamu hancur ya ikhwan. Nah, dibully aja sama netizen baper ngaku waliullah. TJ coba kalian bully, separah apapun kalian bully. Kagak mempan gua, udah kagak mempan lagi. Ya. Info pembunuh rambut Nganu, kenapa Nganu? Hah? Kalian nih yang sudah dipersekusi sama robot-robot si Fuad, ya sudah didatangi kalian sama robot si Fuad. Yuk kita bahas dia, jangan takut. Ini negara hukum. Nggak bisa seseorang pun melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, termasuk menganiaya, mempersekusi. Ya kan? TIJ gila, itu bukan bully bang, itu puji. Gua nggak mau dipuji-puji TIJ gila. Gua memang ngaku sendiri gua gila. Aceh Pungo, Aceh gila. Jangan kau puji, kau bully. Nah, ya. Coba lihat baper sekali si Fuad. Sekali lagi gua tekankan, coba lihat. Buat apa lah ke sini? Tak ada tempat lain. Situ. Di kolom isinya bulian semua. Peduli gua? Enggak peduli. Kadang-kadang gua balas lagi. Ya bang, betul bang. Yang penting senang kalian yang komen. Coba lihat tab komunitas. Sekarang kalian lihat coba. Tab komunitas si Fuad. Yang like banyak, yang komen dikit. Karena lebih banyak yang bully, dihapus yang bully. Bagusan si Bahar.
Las NU, Laskar Nganu. Laskar Nganu. Waliullah si Fuad. Waliullah. Waliullah yang masyhur di sosmed. Untuk kali ini saya senang, sumpah. Nggak perlu bersumpah bang, saya percaya Anda senang. Kita sama-sama senang di sini, suka sama suka, tidak ada pemaksaan. Oh, ini lagi geser. Ya, ini suka sama suka. Channel ini channel suka sama suka, walaupun tidak dikasih nama pada suka. Enggak. Tapi ya sama-sama suka kita, nggak ada pemaksaan. Oke, betah ya, 1.204 orang betah nonton live TIJ ya. Sak karepmu lah. LGBT suka sama jenis. Oh ya, bukan suka, nafsu. Kalau kita suka juga sama jenis, tapi nggak nafsu. Ya kan? Iya. LGBT bukan sekedar suka, tapi nafsu. Duduk. Mana si Fuad? Biasa anak buah si Fuad cepat sekali mereaksi ketika ada yang ngegoreng si Fuad. Gua goreng kenapa pada diem? Kenapa letoy? Itu yang katanya Laskar NKRI. Itu yang katanya pejuang Wali Songo. Itu yang katanya pejuang pribumi yang gagah perkasa. Baru dibacotin sama mulut hitam TIJ sudah ketar-ketir. Bagaimana dengan perang? Bagaimana dengan di lapangan? Bagaimana menyusun strategi untuk merungkatkan Ba'alawi? Baru seorang TIJ aja udah ketar-ketir. Peler si Fuad langsung merah. Peler red kan merah. Peler merah. Coba ayu. Hah? Mau bilang TIJ radikal? TIJ nggak radikal, cuman mulutnya radikal. Mulut TIJ radikal sekali nih. Dalam memberantas radikal bebas seperti kalian, toksin. Tuman-tuman seperti kalian. Buat. Ya. Radikal nih mulut memang. Namanya juga antibakteri. Pedas lah. Obat pahit lah. Tapi menyehatkan. Daripada hanyut dengan bujuk rayu lemah lembut si Fuad. Bahaya sekali ya ikhwan. Dengan gini begitu, hati-hati. Duri rotan udah masuk lubang anus. Nanti ditarik pelan-pelan kalian. Pedih Gus. Tidur. Ya. Si Falcon ini nggak bisa tidur. Lama-lama nanti takut dia lihat handphone. Ada sekarang dia lah dekat handphone. Udah mulai trauma dia lihat handphone. Udah di beranda dia ada TIJ. Assalamualaikum. Ada sekarang. Coba kau lihat ada. Ntar besok dibuat, dipaksain itu biar melotot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah tes DNA. Hei Balawi. Ada lagi sekarang. Lihat handphone aja trauma dia. Setan ini penyusup katanya. Baru ketahuan hari ini. Udah setengah jalan ketahuan penyusup. Orang kalau teliti, kalau pinter, kalau cerdas dari awal-awal antisipasi. Lihat TIJ antisipasi penyusup. Hah? Enggak buat grup. Kenapa kalau buat grup penyusup bisa masuk? Enggak buat organisasi laskar ini laskar itu yang diumumkan di publik. Kalau diumumkan di publik masuklah penyusup. Belum apa-apa udah kita kabarin. Ya kan? Belum apa-apa udah kabarin. Oh ini laskar itu. Langsung di Terawang Mate aja ini siapa nih? Oh ini bangsat juga nih, bini orang dibawa kabur. Lakinya berlayar. Disatroni bininya. Karena nggak dikasih nafkah batin. Dianggap udah jatuh talak. Nafkah dohir dikasih. Nafkah batin nggak dikasih. Gua yang ngasih. Dimanfaatkan si perempuan. Udah jatuh talak itu karena udah lama nggak dikasih nafkah batin. Sampai ke situ gua tahu.
Hantu Belawu juga. Hantu Belawu juga pantang lihat apem. Langsung mangap-mangap dia. Denyut dia kalau lihat apem. Hah? Ada lagi nanti sorban-sorban juga di belakang mereka. Ngemplut juga kerjanya, ngemplut ilegal. Kalian ngemplut tahu ngemplut? Tahu ngemplut? Orang Sunda tahu ngemplut? Oh, Panglima ya. Tunggu Panglima, ada saatnya nanti. Ini gua konfirmasi dulu sama suami yang bersangkutan. Kalau ada yang tahu info, seorang telepon gua. Kita hajar dia. Ngaku-ngaku keturunan Wali Songo, ngaku-ngaku ini. Aduh. Kalau ada suami dia nonton ini, telepon gua. Suami si perempuan. Yang istrinya dibajak sama Panglima. Jangan takut. Biar gua yang ngomong ke publik. Kenapa? Ini meresahkan umat. Bersembunyi di balik sorban dan gamisnya. Bersembunyi di balik tenarnya Wali Songo. Nggak ada, oh ini karena dia membela Kiai Imad, terus kita bela dia walaupun dia bangsat, nggak ada cerita. Itulah yang disebut dengan seleksi alam. Jadi harus dipindahkan itu penyakit-penyakit itu. Itu seleksi alam seperti kata mereka. Ya, ini operasi intelijen bibir hitam nih. Kalau ada oknum habaib yang begitu, oh tiap hari kalian goreng. Di tengah-tengah kalian ada yang begitu, kenapa diam-diam saja? Nggak ada cerita diam. Kalau dobol ya dobol, siapapun dia pelakunya. Kenapa? Karena public figure. Public figure itu harus bisa menjaga diri. Kalau nggak bisa, ketahuan harus dibeberkan. Kalau nggak, orang lain menjadi korban. Misalnya ada rampok. Dia sering rampok. Masuk ke kawasan kita. Kita harus kabari ke orang-orang untuk berhati-hati. Ya. Begitu, sudah ada. Makanya kita harus berpikir dengan cerdas. Saya tidak bisa mendidik kalian untuk jadi orang cerdas karena saya tahu kalian itu lebih cerdas dari saya. Kalian di sana orang-orang yang pinter. Bukan orang-orang yang seperti saya yang nggak ada kerjaan, nganggur, cuman cuap-cuap di medsos. Kalian adalah orang-orang hebat. Ya. Jadi cerita-cerita mimpi halu mereka hati-hati. Begitupun di kalangan para habaib, oknum-oknumnya yang ceramah ngawur, kita bahas. Bukan berarti TJ udah paling benar. Bukan, kalau nggak benar omongan TJ, bantahlah. Saya nggak akan jadi masalah kalau dibahas saya, oh TJ ini dobol, kagak benar, TJ ini penipu. Udah bahas aja. TJ juga tukang cabul, bahas. Bahas aja nggak apa-apa. Saya nggak akan, oh nanti kalian dosa ngomongin TJ, enggak. Bebas kalian. Ini interaksi sosial nih. Pro kontra biasa itu. Oh TJ ini pembohong, pembual di medsos. Udah bahas. Cuman jangan kau bahas TJ botak. Udah gondrong sekarang ya. Nganu. Bahas aja TJ. Apalagi kalau misalnya mendatangkan cuan. Insya Allah halal. Kalian bahas TJ. Nggak marah TJ. Oh ini dosa kalian bahas TJ. Saya maafkan. Oh masalah dosa menghina TJ urusan kalian sendirilah. Karena kita nggak bisa merubah hukum. Tapi saya nggak ada sakit hati, nggak ada. Sama Bang Alawi saya nggak sakit hati, sama komplotan si Fuad saya nggak sakit hati. Bahas saya, bully saya nggak apa-apa. Ajak kawan-kawan bully, share video ini ke grup-grup kalian supaya rame yang bully. Rame yang bully banyak, pundi, cuan masuk ke gua. Apa yang membuat gua harus marah? Itu kalau berbicara kurva apa namanya statistik ya,
kita dalam ber-YouTube begitu, banyak yang kontra, banyak nonton. Silakan bully TJ, nggak apa-apa. Ajak kawanmu, ajak semua saudara-saudaramu yang baru lahir tadi malam, kasih gadget dia, bully TJ. Nggak masalah. TJ mirip copet Tanah Abang. Kamu sering kecolongannya di Tanah Abang. Kenapa kamu nggak tangkap? Bodoh sekali, udah kenal padahal copetnya. Kamu itu membiarkan kemungkaran. Kamu udah tahu copetnya muka seperti muka TJ. Kenapa nggak kau tangkap? Memang bahalul kau. Kalau gua udah ketemu, udah ngeliat, udah tahu muka pencopetnya kayak gimana, babak belur gua bikin. Walaupun dia satu gerombolan. Bahalul ente. Muka pencopet udah kenal. Tapi nggak lapor polisi, nggak ditangkap, nggak digebukin. Itu kan robot, kagak mikir. Aduh. Hah? Muka boleh copet, tapi nggak nipu orang. Nggak galang donasi untuk kepentingan pribadi. Untuk bangun padepokan, untuk bangun pondok. Biar saya dielu-elukan orang. Saya sebagai waliullah. Saya punya pondok, saya punya murid. Ilmu kagak ada. Akhirnya orang mimpi pun dijadikan dalil untuk hujah. Dijadikan sebagai dalil hujah. Orang mimpi pun dianggap utusan. Kalau bikin kayak gitu TJ bisa ya ikhwan. Gua branding diri gua bikin pondok begini begitu, ngomong dijaga pakai sorban bisa. Cuman gua belum siap dan tidak akan pernah mau menjadi orang munafik. Terima kasih Bang Puma. Tuh, duit masuk. Nggak perlu harus menyamar jadi kiai, nggak perlu harus menyamar jadi waliullah. Hah? Nggak perlu. Ada duit tuh masuk barusan. Nganu. Tapi kalau punya ilmu, ajarkan ilmu yang benar. Ini, bolong. Giliran di roasting sama TJ, nggak ada lagi berani lihat HP kayak gini. TJ. Ente apa maksud ente ya? Biar gua jawab. Biasanya gini ngeyelnya. Itu TJ, saya pancing itu biar dia marah. Biar kita bisa menyeleksi yang mana yang penyusup, yang mana yang enggak. Itu dulu. Sebelum udah berhasil menyusup. Kan gitu ngeyel. Ngeyeliah juga, paham ngeyeliah juga. Itu TJ sengaja kita pancing supaya dia marah, supaya dia ketahuan. Ternyata dia selama ini nyusup. Itu sebelum. Penyusup itu jangan dikasih tempat. Hah? Begitu ya ikhwan. Haha, hilang akun sultannya. TJ maksudnya. Jangankan akun, nyawa pun bisa hilang bro. Jangankan akun, istri aja bisa hilang bro. Jangankan akun, orang tua aja bisa hilang bro. Jangankan akun, anak yang kita cintai pun bisa hilang bro. Apalagi cuma akun. Bodoh amat. Nganu. Agak sadar kita semua yang kita miliki hari ini bukan milik kita, titipan. Kapok robot ya. Kapok si robot. Tolong dibulinya yang profesional dikit, yang langsung kena mental TJ, tolong bully yang langsung kena mental. Tunjukkan kalau kalian memang orang-orang yang cerdas, yang sekolahan tinggi, yang bisa memainkan psikologi seseorang, coba mainkan, bully, yang bisa menggoncangkan psikologi TJ. Nganu, apem aja bisa hilang. Tolong. The power of nganu. Magleb. Gundul bacol. Kebahlulan. Gundul bacol. Ngaku wali. Gundul bacol.
Ayo. Ayo. Bully TIJ. Yang bisa kena mental TIJ, gimana buliannya? Hah? Gundul pacul-cul. Fuad Bahlul. Kebo-kebo TIJ siap. Apa itu bro? Itu yang diajarin sama si Fuad selama ini. Selama mondok di pondoknya Waliullah Fuad Pleret itu. Cuman tai yang ada di otak kalian. Sama lah seperti otak si Fuad yang botak itu, tai di kepalanya. Kayak kepala udang, kayak otak udang. Yang profesional dikit, yang bisa kena mental TIJ. TIJ nggak jelas gimana? Badannya sebesar ini nggak jelas. Mata kau itu rabun. Apanya yang nggak jelas? Bisa dijelaskan, sayang. Intel rusuh dia. Sebesar gini nggak jelas katanya. Hah? Aduh, bekas cupang nampak. Maaf ya, bekas cupang gua nampak nih. Gua pamer lah daripada gua munafik. Bekas cupang nih. Cupang kucing. Nanti kalau buat postingan, buat video, komen aja. Iye, langsung dia itu panas dingin. Ntar lagi nyanyi dia. Kemarin kan, kita mesti telanjang dan benar-benar telanjang. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah palanya sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Itu kemarin. Ntar lagi. Mau makan teringat TIJ. Mau minum teringat TIJ. Lihat HP ada